Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin wa afdalana ala sa'iri 'ibadihi bil jismi wa qalbi salim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayat wa ba'du. Hadratul karamin, para ulama, para masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di malam yang berbahagia ini, menahu sedikit mukadimu Hadratul Karam Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, naj'alallahu bituli hayati, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyatul Fatah. Berikut majelis keluarga yang kami hormati, Hadratul Mukarram Kiai Haji Nafsul Musta'an yang kami muliakan, Hadratul Habib Yahya bin Ali bin Tidan yang kami muliakan, para tokoh agama, para asatidz, wal ustadzah, teman-teman santri dan santriwati, hafizahumullah jami'an. Puji-puji marilah kita haturkan kehadiran Ilahi Azza wa Jalla, yang mana dengan limpah ridha dan maunya semata di malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Fatah guna mengikuti kajian ilmiah tentang fadhailul ilmi wal kaifiyatu tahsiluhu. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam, semoga tetap tercurahkan bacaan Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhenti membawa kita bersama minal dhulumatil jahli ila nuri dinil Islam. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah, acara kita akan dimulai oleh pembacaan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan oleh muhadharah ilmiah kepada yang mulia guru kita Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Kami haturkan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم واتقوا الله ويعلمكم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء
أصلي ونسلم على سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفكر في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para habaib Ali bin Jintan, Habib Ali Yahya bin Yahya Ali Jintan, yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Tajul Arifin Billah, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Fatah. Yang saya hormati para asatidz, para guru, pengasuh dan pembantu pengasuh dan semua yang berkhidmat di sini, dan semua para santri senantiasa mendapatkan berkah, orang tuanya mendapatkan berkah, rezeki orang tuanya mendapatkan berkah, orang tuanya mendapatkan berkah kesehatan, rezeki yang halal, dan anak-anaknya yang mencari ilmu di sini menjadi anak yang diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah, diridhoi masyarakat. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut alim, maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya Allama. Dalam Al-Quran ada alim, ada Allama. Allah memberikan ilmu kepada manusia. Yang menerima ilmu dari Allah disebut ulama. Alim, Allama, kemudian ulama. Yang menerima ilmu dari Allah disebut ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat mendapatkan ilmu yang barokah itu dengan takwa. Karena ada ayat Quran, dengan takwa mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Maka betul Imam Syafi'i mendapatkan wasiat dari Waqi' meninggalkan maksiat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari apa-apa yang tidak berguna, mubazir, termasuk adalah merokok. Dihindari ya, karena bagaimanapun merokok pasif maupun aktif tetap kategori mubazir kan, membuang uang dibakar, dan itu tidak ada mubazir itu dibenarkan oleh syariat. Ada orang mengatakan dengan rokok saya bisa baca kitab, itu tidak bisa dijadikan hukum karena itu
tinjauan subjektif dari individu-individu yang berbeda-beda. Jadi secara umum tetap pemborosan. Kalau ada orang mengatakan kalau saya tidak rokok, tidak bisa baca kitab, ngantuk dan sebagainya, nah, maka rokok bagi saya wajib. Itu bagi dia, bukan bagi semua orang. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan hukum. Ya. Jadi alim, alama, ulama, takwa itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian setelah takwa, Al-Quran bicara tentang orang mendapatkan ilmu. Itu ada orang yang mendapatkan ilmu dengan usaha. Al-Quran bicara satu ayat, liyatafaqahu fid-din. Liyatafaqahu fid-din, bukan liyafqahu. Itu ada ta yang menunjukkan bahwa dia dengan usaha. Jadi faqaha dengan tafaqqaha itu berbeda. Kalau faqaha sudah jadi ulama, itu faqaha. Kalau tafaqqaha berusaha untuk menjadi ulama. Alima itu sudah alim. Tapi kalau ta'allama baru berusaha menjadi orang alim. Nah, ternyata Al-Quran menawarkan yang kedua adalah dengan tafaqquh, dengan usaha. Al-Quran mengatakan liyatafaqahu, itu tidak memilih liyata'allamu. Karena apa? Kalau tafaqquh itu lebih khusus ke ilmu agama. Kalau liyata'allamu itu umum, seluruh ilmu yang ta'allum kita. Dengan kata ta'allum itu dengan ilmu riyadhah, ilmu matematika ya, itu riyadhah, itu kita ta'allum misalnya dengan bukan tafaqquh. Kemudian ilmu sosiologi ijtima itu kita ta'allum bukan tafaqquh. Kemudian ilmu geografi itu bukan tafaqquh tapi ta'allum. Tapi Al-Quran bicara lebih khusus, liyatafaqahu fid-din, lebih khusus mendalami ilmu agama. Jadi takwa, kemudian berusaha, dan lebih khusus ke ilmu agama. 3 ya, dicatat ya. Jadi takwa dulu, kemudian lebih khusus dengan usaha, kemudian lebih khusus lagi ke ilmu agama. Itu liyatafaqahu fid-din. Yang keempat, capaian-capaian orang berilmu tidak akan sempurna. Tidak akan orang sempurna mendapatkan ilmu, tidak mungkin. Jadi ada yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Ada kiai yang lain tahu, kita tidak tahu. Ada ulama besar itu bisa paham ilmu, sesuatu ilmu, tapi ulama kampung tidak tahu. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu ulama di kampung lebih tahu daripada ulama besar. Nah itu banyak. Nah, contohnya semua itu. Nah, kadang-kadang ulama-ulama besar itu mendatangkan ya dari ustadz-ustadz di kampung untuk nyuwuk mengobati kiai. Nah, itu kan berarti di kampung beliau-beliau ini mendapatkan ilmu yang tidak dimiliki oleh para kiai, dan itu memang pembagian Allah. Allah sudah mendesain zona orang yang berilmu. Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi di atas orang berilmu ada yang berilmu.
Jadi tidak mungkin sempurna. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu udah berapa? 4 ya? 4 atau 5 itu? 4 ya? Masih 4. Jadi orang yang mendapatkan ilmu, misalnya ada ulama yang Masya Allah hebat dalam bidang nahwu tapi lemah dalam bidang fikih. Ada ulama yang luar biasa dalam bidang fikih, tajwid tidak bisa. Ada alim dia fikihnya tapi tajwidnya tidak bisa, lemah. Ada lagi orang yang hafal Quran qiraah sab'ah tidak tahu isinya. Nah, kan ada ya. Jadi dia baca Quran qiraah sab'ah, hafal qiraah sab'ahnya, tapi dia tidak tahu artinya. Arti perubahan-perubahan dari qiraah itu, kalau qiraahnya berubah begini, tafsirannya berubah bagaimana. Kalau berubah ayat, maksudnya bukan ayatnya yang berubah, Qur'annya ini dibaca dengan bacaan qori-qori tertentu mengalami perubahan-perubahan, yakni perbedaan. Saya ralat ya, saya ralat bukan perubahan, perbedaan qiraah. Ini tidak semua orang yang hafal Quran dengan qiraah sab'ah tahu makna-makna tersebut. Tapi kadang-kadang ada orang yang tahu artinya, tidak tahu qiraah sab'ah. Jadi itulah Allah membagi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi yang kelima adalah bahwa apa itu, orang itu mentargetkan semua orang menjadi alim, tidak bisa itu. Jadi semua orang ditargetkan alim, tidak bisa. Tapi kita targetkan soleh, kita targetkan itu santri itu menjadi orang soleh. Tapi kalau mentargetkan banyak yang menjadi ulama, itu ya berat, karena Allah telah membatasi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia itu sulit menjadi ulama. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi dengan ilmu agama, meskipun tidak jadi ulama, apa gunanya? Bernasib baik ketika hidup di dunia. Itu rahasianya. Kalau mau mondok ngaji, itu masa depannya itu baik, tidak kekurangan rezeki, bisa makan, bisa punya rumah, bisa menafkahi keluarga. Itu santri. Tanpa diberi ilmu modern pun dia bisa mandiri. Kenapa? Karena Nabi telah menjamin, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah nasibnya baik, Allah memberikan kemudahan faham agama. Jadi kalau ngaji itu kan tanda-tanda yuridillahu bihi khairan, nanti masa depannya baik. Jadi sama-sama ada sarjana menganggur ya, ada sarjana teknik menganggur, yang satu santri menganggur, itu tetap kesannya itu mandiri santri, tetap mandiri santri, karena santri bisa tani, bisa jualan, bisa merantau. Tapi yang ini, yang sarjana-sarjana yang sekolah habis biaya besar itu kadang-kadang tidak punya mental seperti itu. Nah ini akhirnya santri di mana-mana lebih mandiri dan lebih Masya Allah. Dan ini yang fakta di lapangan, di mana ada orang bisa ngaji, dia menjadi pemimpin. Kamu cari di Jakarta semua, di Jakarta kumpulan artis, siapa yang menjadi pemimpin? Ustadznya. Kumpulan artis, nanti yang siapa yang bikin? Artis ikut ngaji, siapa? Ustadznya yang ngajar. Ada kumpulan apa di kantor, siapa yang bikin? Ustadznya. Semua gitu. Karena itu memang apa? Walladzina utul ilma darajat. Allah telah menjamin orang-orang yang berilmu itu mendapatkan apa? Derajat. Meskipun tidak alim, sangat alim dah,
Cuma karena dia berilmu sedikit-sedikit tapi manfaat. Kenapa? Karena ilmu agama, ilmu syariah itu satu-satunya ilmu yang bertahan di muka bumi. Kenapa demikian? Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Apa yang memberi manfaat kepada umat manusia, itulah yang bertahan di muka bumi. Jadi tidak bisa hilang. Insya Allah ngaji itu tidak bisa hilang. Sampai kapanpun insya Allah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri masih dijaga oleh Allah. Kelestarian ngaji masih dijaga oleh Allah. Tradisi-tradisi kita ngaji itu masih dijaga oleh Allah sepanjang zaman. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Dan apa yang manfaat bagi manusia, maka itulah yang bertahan di muka bumi. Sebetulnya saya menyiapkan risalah saya punya risalah Kaifiyatul Tahsil Ilmi. Nah, ini banyak sekali saya susun dari berbagai kitab bagaimana tip-tip untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Ya, cuma karena ini kita mungkin terbatas waktunya, jadi makalah tidak saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang bertanya, ada yang saya sampaikan sedikit-sedikit ya. Ini makalah saya dalam Kaifiyatu Tahsilil Ilmi, bagaimana menghasilkan ilmu. Ini ada 9 tip mencari ilmu. Nah, ini nanti apakah kalau ada waktu apakah saya jelaskan satu persatu ya, meskipun singkat ya. Nah, itu ada 9 cara versi kami ya, setelah kami catat dari berbagai sumber. Kalau yang populer tidak saya catat, seperti apa itu yang populer tentang supaya hafalannya kuat, dan tidak saya catat karena sudah banyak di kitab-kitab. Jadi yang saya catat yang kira-kira orang tidak banyak menyentuh. Ini saya catat beberapa poin sampai ada 9 poin tentang bagaimana mencari ilmu dengan baik. Ya. Yang terakhir, setelah kita menjadi orang berilmu meskipun sedikit, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan lubbul ilmi al-amal. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Beliau mengatakan lubbul ilmi al-amal, bahwa intisari ilmu yang paling pokok, ilmu itu yang paling pokok buahnya kalau bahasa Indonesia itu jantung buah. Jadi kalau semangka itu dagingnya, lub itu dagingnya. Lubbul ilmi ya, yaitu dagingnya ilmu yang paling pokok. Inti dari ilmu adalah al-amal, diamalkan. Mulai dari apa? Yang paling utama adalah ibadah dan tata krama. Ibadah dan tata krama. Karena di masyarakat santri banyak yang pinter tidak disukai di masyarakat. Karena apa? Kurang tata krama. Sementara ada santri yang tidak begitu pinter diangkat menjadi pemimpin mereka karena tata krama. Tapi ada bahayanya karena nggak begitu pinter. Coba tata krama ada ya, contoh ini contoh kecil ya. Di satu daerah itu ada Jumatan diimami oleh seorang ustadz. Nah, ustadznya ini waktu itu khutbah Jumat, khutbah yang kedua kan terus doa, ya kan?
khutbah kedua Jumat kan doa ya. Nah, ternyata kertas doanya itu tertinggal di rumah. Akhirnya Ustadz ini pamit sama jamaah di masjid itu, keadaan khutbah, mohon maaf jamaah, saya pulang sebentar. Jadi khutbah diskores pulang dulu. Ya ini jelas Ustadz ini disukai orang, tapi kurang ilmu ini, ya, kurang ilmu tapi disukai orang. Senang orang-orang masyarakatnya senang. Karena apa? Tata krama dia, sopan, santun, gitu ya. Itu Masya Allah ya. Ya seperti ini. Ustadz-ustadz yang mimpin ziarah Wali Songo itu kadang-kadang di makam Sunan Ampel itu kalau tahlil komporasnya bukan main, banter-banteran. Itu sebetulnya ya secara ilmu ya tidak cocok, karena mengganggu orang lain yang ikut pada tahlil. Tapi memang Ustadz itu ya memang segitu ilmunya. Nah, jadi dia tidak mikir baca tahlil itu dengan khusyuk, pokoknya semangat, apalagi gratis ya, rata-rata gratis itu ya. Dia Ustadz saja ini semangat. Nah, seperti itulah. Ada orang yang tidak begitu banyak ilmu, tapi dia disukai masyarakat, banyak sekali, dan itu memang berisiko ya. Ada lagi seorang ustadz ya, seorang ustadz di kampung madrasah, ustadz madrasah, cerita ke saya, Kiai, saya kemarin Idul Fitri ngimami, itu sah atau enggak ya? Saya itu ngimami 2 rakaat Idul Fitri, enggak baca Fatihah. Idul Fitri enggak baca Fatihah. Dan saya diingatkan oleh jamaah, subhanallah. Saya tidak terasa, saya terus langsung sampai salam, enggak baca Fatihah. Ya batal semua. Ini ada ustaz seperti itu, tapi disegani di masyarakat. Jadi inilah karena hanya bermodal tata krama tapi kurang ilmu. Ada lagi orang yang berilmu cukup, kurang tata krama, itu juga lebih sulit lagi diterima masyarakat ya. Aku tidak pernah senyum, tidak pernah menyapa orang, tidak pernah memberikan hak-hak jiwa tetangga itu, terutama pukul jiwa hak-hak tetangga. Kalau saya ngaji tiap pagi, saya mengajar Jalalain, itu pasti saya mendoakan tetangga saya, pasti tawassul pada Imam Mahali, Imam Suyuti untuk keberkahan tetangga saya, saudara-saudara, keluarga yang ngaji, keluarga santri, itu kita doakan tawassul semua. Dan tidak lupa saya tetap menyebut tetangga, karena bagaimanapun tetangga inilah yang menjadi saksi kita ini baik atau tidak. Tetangga ini menjadi saksi. Maka dakwahnya orang berilmu, kata Al-Quran, orang berilmu kalau dakwah itu ada wilayahnya dulu, ummal qura wa man haulaha. Nah, itu dakwahnya orang berilmu. Ummal qura yaitu warga setempat, penduduk di dalam, wa man haulaha baru kampung-kampung sekitarnya, baru daerah-daerah lain. Jadi pinterkan dulu. Maka urutan orang menyampaikan ilmu itu sebetulnya keluarga. Al-Quran mengatakan urutnya kita menyampaikan ilmu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan peringatan, sampaikan ilmu pada keluargamu yang dekat dulu. Istri, anak, cucu, ponaan dikasih ilmu dulu. Habis itu ummal qura, di dalam kotanya, di dalam desanya, di dalam daerahnya. Habis itu waman haulaha, baru orang sekitar. Nah itu sudah dijelaskan kan petanya ya. Petanya orang menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Jadi jangan kita ini kalau sudah pidato di tempat-tempat jauh tapi tidak pernah ngajar di kampungnya, itu jangan. Saya tiap hari ngajar sama orang kampung 2 kali, 3 kali. Karena saya merasa hutang kalau saya pidato di tempat jauh,
Tapi kampung saya sendiri saya tidak ngajar, tidak bisa saya. Jadi saya ngajar orang kampung, orang awam tiap hari, 2 kali tiap hari, kecuali Jumat sama Selasa dan malam Ahad itu tafsir Yasin sama Ihya Ulumuddin. Itu orang kampung, itu orang kampung. Nah, Bapak Ibu, karena saya mau rasa punya hutang kalau saya pergi pidato di tempat jauh itu kan haulah. Tapi ummal qura harus kita isi. Tadi saya perjalanan ngajar, saya kesini ngajar. Tadi pagi ngajar, habis asar tadi ngajar di kampung di rumah sana. Jadi saya ngajar karena apa? Itu hak mereka mendapatkan ilmu dari kita yang dititipi Allah, ilmu sebagian dari ilmu kita sampaikan ke tetangga kita. Jadi besok santri-santri kalau dari kampung ajari dulu keluarganya, istrinya, anaknya, ajari dulu agama. Habis itu warga sekitarnya, warganya, baru yang lain-lain, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa banyak-banyak karena fisiknya ini demam masuk angin, beritanya masuk angin. Dia mungkin kecapean tadi pagi sebelum berangkat ke sini. Saya syuting dulu, saya nyebutkan syuting untuk meluruskan pemikiran sebagian orang Wahabi yang mensyirikkan qasidah burdah. Itu saya bantah, saya luruskan dengan beberapa dalil sampai 9 hadis yang menguatkan burdah, membantah tuduhan Wahabi. Besok tayang. Tadi sebelum kesini saya syuting 3:30 pagi. Sebelum subuh sudah persiapan syuting, berangkat. Habis subuh ngajar perjalanan, habis itu ngajar lagi di perjalanan. Jadi ada tanggung jawabnya, ya. Dia kecapean, mungkin kecapean karena tadi saya kegiatan mulai sebelum subuh ya. Nah, ini saya meluruskan ada orang Wahabi, Salafi Wahabi yang mensyirikkan burdah, menuduh Imam Busiri itu syirik, musyrik. Nah, ini saya luruskan, saya bantah. Bait yang mereka anggap syirik saya bantah dengan 9 hadis. 9 hadis sahih semua, satu persatu, ya, satu persatu. Besok YouTube-nya keluar. Ada unsur takwa, namun realitanya zaman yang begitu banyak memantik kemaksiatan. Mohon arahan dari kiai bagaimana kita santri bisa menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram, bisa menjauhi syahwat, karena ini menjadi tantangan terbesar kami sebagai santri untuk mendapatkan ilmu. Menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram, menjauhi syahwat, agar kita termasuk orang yang bertakwa yang dijanjikan ilmu oleh Allah. Terima kasih. Ada lagi pendengar? Yang lain? Yang lain? Tiga bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Mungkin yang saya jadikan pertanyaan ini sering terjadi pada diri saya sendiri, karena banyak bergelut di dunia pendidikan, namun keterbatasan ilmu yang saya miliki secara pribadi. Pertanyaannya adalah, mungkin tidak bisa dinafikan semua pesantren sudah ada pendidikan formal, dan di situ juga ada pendidikan agama Islam
yang materinya memang langsung dari pemerintah, diakui atau tidak, isi dari buku yang disediakan pemerintah ataupun bacaan-bacaan yang lain, kita sendiri jarang mengkoreksi isi dari buku tersebut, sehingga kadang kita tidak merasa bahwa isi atau kandungan dari buku tersebut itu keluar dari paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada tips khusus bagaimana supaya kita termasuk di dunia pesantren ataupun pendidikan yang lain untuk menyelamatkan anak-anak kita dari paham-paham yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk sementara itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah bagaimana Allah mensyaratkan untuk mendapatkan ilmu itu dengan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dulu waktu saya ngaji kitab sorokan ke ayah saya Ki Haji Mansur Khalil, saya sorokan At-Taj. At-Taj itu hadis karangan Mansur Ali Nasif, gurunya Syekh Yasin Mekah, gurunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya nanti sorokan kitab beliau 5 jilid, namanya kitab At-Taj hadis. Nah, ketika sampai ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah, di situ ada catatan man 'alima wa 'amila warasahu ilma ma lam ya'lam. Di situ ada catatan man 'alima, barang siapa yang sudah tahu, wa 'amila, dan mempraktekkan apa yang dia sudah tahu dari pegangan syariahnya, warasahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberi ilmu yang mewarisi ilmu yang dia semula belum tahu. Jadi ilmu itu bertambah karena mengamalkan ilmu sebelumnya. Jadi ilmu yang sudah ada diamalkan, terus tambah ilmu lagi, diamalkan lagi, tambah ilmu lagi. Itu ada hadis, ingat saya itu hadis Nabi SAW, man 'alima wa 'amila wa rasahu ilma ma lam ya'lam. Jadi apa? Ilmu diamalkan, tambah ilmu, diamalkan lagi, tambah ilmu, diamalkan lagi, tambah ilmu. Memang permasalahan adalah kita ini hidup di akhir zaman, yang dimana di akhir zaman itu ulama su tentu lebih banyak. Itu tidak bisa dihindari, karena akhir zaman itu manusia tidak semakin baik. Jadi ulama khair tetap ada, ulama yang baik tetap ada, masih ada, masih banyak ulama yang saleh. Tapi secara umum ulama su itu bisa lebih banyak, meskipun kadar keburukannya itu berbeda-beda. Ada ulama su, dia rezekinya halal, cuma tidak bisa ikhlas, sulit ikhlas. Rezekinya halal tapi tidak bisa ikhlas. Apa saja yang dilakukan tanpa dengan ikhlas. Ada lagi ulama su, orangnya ikhlas, rezekinya halal tapi pemarah. Nah, itu juga suatu kekurangan. Ada lagi ulama yang apa ya, dia sabar, kemudian rezekinya halal,
niatnya ikhlas, tapi ceroboh dalam menyampaikan fatwa. Jur'ah, berani menyampaikan fatwa yang dia belum tahu. Jadi selalu ada apa yang kita langgar itu selalu ada. Cuma bagi kita sendiri untuk menjadi orang yang berilmu, yang dijauhkan Allah dari syubhat, dari haram, tentunya kita membutuhkan dua mental. Satu mental iffah, dua mental wara. Iffah itu adalah terjaganya organ-organ kita, baik itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu organ kita jaga dari gerak tenang yang dosa, termasuk perut. Ini aja cerita. Saya baca kitab, saya dikasih hadiah sama Ustaz Ahmad Jais, kitab apa itu Al-Fawaidus Syatiriyah. Itu saya baca. Ini cerita fakta ini. Syekh Salim Asy-Syatiri cerita suatu ketika itu ada di dalam kitab itu, di dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah yang saya dikasih hadiah dari Ustaz Ahmad Jais. Itu saya baca di juz 3. Ingat saya di juz 3. Ada orang itu rombongan naik kapal. Naik apa? Kapal laut. Di tengah-tengah laut kehabisan perbekalan. Mengarungi lautan, nelayan ya atau penumpang kehabisan perbekalan. Korek api nggak ada. Adanya cuma ikan laut mentah. Karena di tengah laut dan kapalnya berhenti, tidak bisa meneruskan perjalanan. Kapalnya berhenti, tidak ada korek api, adanya cuma ikan laut tapi apa? Mentah, kan tidak bisa dimakan. Bagaimana cara memakannya? Orang penumpang kapal ini bingung semua. Akhirnya ada satu ulama berdiri, entah berdiri atau berteriak, wahai para penumpang kapal, yang siapa yang pernah merasa makan harta anak yatim? Orang kaget semua dulu. Yang ditanyakan itu, siapa penumpang kapal ini yang pernah makan harta anak yatim, harta haram anak yatim? Ada yang berdiri, ada yang ngaku, saya Kiai, saya pernah makan harta anak yatim. Itu memang ya haram, tapi saya pernah melakukan makan hartanya anak yatim. Kata Kiai tadi, sudah cukup. Di dalam perutmu itu ada apinya. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim. Ini Al-Quran mengatakan bahwa orang yang pernah makan harta anak yatim, perutnya ada apinya. Ini pasti kamu bisa keluar api. Itu ceritanya Syekh Salim Asy-Syatiri dalam kitabnya Al-Fawaidus Syatiriyah itu. Pasti bisa keluar api. Udah, kamu berbaring terlentang. Terus ambilkan kain. Terus orang yang tiduran diambil kain, terus orangnya disuruh meniup. Tiup. Begitu ditiup keluar api. Karena dia pernah makan harta anak yatim, dan kata Al-Quran orang yang pernah makan harta anak yatim di dalam perutnya ada apinya. Akhirnya keluar api dan sekapal bisa masak semua. Bisa bakar apa? Bakar ikan laut semua. Karena api ini bukan didapat dari korek, tapi dari perut manusia yang pernah makan apa? Masya Allah, itu kehebatan ulama. Itu ijtihadnya luar biasa ya. Innal ladina yakuluna amwalal yatama innama yakulu dzulman. Innal ladina yakuluna amwalal yatama dzulman
innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu kan begitu ya. Jadi itulah untungnya ada kiai yang punya pikiran itu ilham itu namanya. Kok bisa? Kalau kita nggak kepikir ke situ, nggak kepikir cari api di mana, kok carinya dari orang yang apa perutnya berisi harta anak yatim. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini jadi ifah. Yang kedua warok adalah wirai. Ini penting sekali ya. Wirai seperti apa? Ya wirai itu Masya Allah ya, ulama dulu itu kan terkenal wirai semua ya. Ulama-ulama dulu terkenal wirai. Memang Masya Allah beda sekali. Kalau dulu itu zaman tahun 80-an, ulama itu yang bahsul masail mengharamkan bank itu lebih dominan. Tahun 80 begitu geser ke sini sudah berbeda lagi. Entah dari kitab apa, pokoknya sudah berubah. Berarti fatwanya sudah jauh dari kewiraian. Jadi itu sudah Masya Allah, itu sebagai tanda kalau kewiraian kita ini berkurang, karena kiai-kiai tempo dulu banyak yang mengharapkan bank. Begitu ke belakang karena semua dengan alasan darurat. Dengan alasan apa? Darurat. Nah itu cuma daruratnya ini terukur nggak dengan benar menurut syariat, itu kan belum tentu ya. Belum tentu. Pokoknya kita wirai sendiri-sendiri, kita jaga kewiraian kita. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pondok pesantren yang ada pendidikan formalnya, ada pelajaran umumnya, ada pelajaran yang ditentukan oleh kurikulum. Alhamdulillah sementara di antara materi-materinya itu tidak sama dengan syariat. Itu memang namanya paradok, tanakut. Satu lembaga memberikan ilmu yang berlawanan. Betul, tiap hari itu. Jadi tiap hari paginya dikasih fikih, sorenya ilmu koperasi, kadang. Paginya itu fikih bab B, sorenya ilmu koperasi. Kan sudah lain, ya kan? Sudah lain. Jadi memang Masya Allah. Paginya tentang matahari itu pakai kitab hadis. Matahari kalau tenggelam terbenam itu matahari yang bersujud di bawah arsy. Hadis sahih. Kalau matahari terbenam sujud di bawah arsy. Tapi begitu sekolah ke pelajaran umum beda lagi. Lain disuguhkan semua pagi sore berbeda terus antara syariat dengan ilmu pengetahuan, dan itu memang Masya Allah menjadi masalah. Oleh karena itu ya sebagai karunia Allah, untungnya sekolah-sekolah formal itu masih di pondoklah yang harus memperdayakan sekuat mungkin untuk memberikan pulang, ya, muatan apa lokal, harus memberikan pulang muatan lokal yang sesuai dengan syariat untuk meluruskan pelajaran-pelajaran yang tidak sama. Ya ini upaya ini sebetulnya sudah pernah diusahakan oleh pada zaman dinasti Bani Utsmaniyah, yaitu munculnya kitab tauhid Al-Husunul Hamidiyah. Diajarkan dari dulu di pondok tidak semua diajarkan ya. Sidogi diajarkan Al-Husunul Hamidiyah itu ilmu tauhid tapi modern. Ilmu tauhid yang modern. Saya ngaji itu ke ayah saya, Al-Husunul Hamidiyah. Saya dapat kitab itu pertama, kitab itu dikarang pada zaman dinasti Turki Utsmani. Nah,
itu ketika Kiai Haji Ali Maksum Prof. MNO itu masih ngaji di Mekah dan kirim kitab itu Al-Husnul Hamidiyah, dikirimkan ke kakek saya, ada tulisan tangan hadiyatun marfu'atun ila Syekh Khalil, kakek saya, min tilmidihi Ali Maksum Makkah. Itu Mbah Ali Maksum Kerajaan Jogja masih di Mekah mengirimkan kitab Al-Husnul Hamidiyah kepada kakek saya, dan saya pakai haji. Al-Husnul Hamidiyah itu kitab tauhid, meluruskan pelajaran-pelajaran umum yang memang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu kan era itu ya. Tapi sekarang kan ada lagi yang tidak sesuai dengan syariat, bertambah lagi. Maka itu sebetulnya tugas dari lembaga-lembaga kita, NU, Nahdlatul Ulama misalnya ya, untuk merekrut ustadz-ustadz dari pesantren untuk membuat catatan-catatan pelajaran-pelajaran yang di sekolah umum yang ada di pondok atau di luar pondok yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian untuk dibukukan supaya menjadi muatan lokal dan disepakati oleh semua santri ya. Misalnya ustadz-ustadz dari alumni Ploso, dari Boyo, Sidukiri, Pondok Sarafiyah, Sebagus, dan Pondok Madura dan sebagainya, saya kira cukup kuat ya di Jawa Timur ini para kiai, para ustadz untuk meluruskan ajaran-ajaran yang tidak benar dalam buku-buku itu, mulai dari ilmu pengetahuan alam, sosiologinya, antropologinya yang tidak cocok dengan syariat, itu diluruskan dengan syariat, akhirnya dibukukan. Misalnya dalam bidang geografi yang tidak benar menurut syariat ini Fifan dan Istimewa dalam bidang sosiologi yang tidak benar sesuai Islam ini diluruskan. Dalam bidang dalam bidang ekonomi iktisadi yang tidak sesuai dengan syariat ini. Jadi itu perlu memang ada tim ya, ada tim dari ustadz-ustadz kita. Kalau tidak ada, saya kira NU cukup kuat lah untuk membuat tim itu. Saya kira insya Allah siap, atau dari kumpulan pesantren-pesantren juga insya Allah sudah siap lah ini ya. Cukup. Barangkali masih ada. Sampai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya mengenai kegelisahan hati ini. Banyak dari kami para santri ini yang saat ini itu sebenarnya yang juga diwanti-wanti oleh guru-guru kami adalah pentingnya memiliki sanad keilmuan, baik di bidang kitab maupun ilmu-ilmu secara umum, karena itu menjadi keistimewaan kita di pondok pesantren yang menjadi pembeda dari sekolah-sekolah di luar, yang mana kita punya keistimewaan mempunyai sanad keilmuan yang langsung bersambung kepada Rasulullah. Cuma masalahnya kadang kita itu mempunyai keterbatasan waktu di pondok pesantren. Beruntung bagi santri yang dari awal sudah mendapatkan hidayah, sehingga banyak yang sudah didapatkan atau sanad-sanad keilmuannya sudah cukup, jadi ngajinya sudah banyak. Tapi alangkah mirisnya kadang ada santri yang lama sekali tersesat, bahkan hampir mau pulang baru dapat hidayah untuk ngaji. Itu kadang nyampe ke rumah banyak sekali unek-unek di hati.
karena keilmuannya masih merasa kurang. Artinya akhirnya kaum santri yang seperti ini itu ya mengalih sanatnya kepada hal-hal yang saat ini alhamdulillah ada YouTube, MP3 dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang keabsahan sanad yang didapat dari mengaji ke YouTube, ke MP3, atau bahkan mungkin mengaji secara otodidak dengan mencari kamus sendiri dan lain sebagainya. Apakah itu sudah bisa dibenarkan untuk diajarkan kepada orang lain atau seperti apa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu lihat Google. Itu orang tidak berilmu, tidak sadar dia itu tidak berilmu. Langsung lihat Google. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah, kenapa demikian? Ini semua adalah karena efek dari apa yang dicapai oleh manusia, antara kemudahan tetapi ada resikonya. Memang secara kemudahan orang mencari ilmu itu lebih mudah sekarang. Mencari kamus artinya apa, itu di Google tinggal tulis Arab keluar. Itu mah kemudahan. Mencari ayat Quran, ayat ini ayat berapa, tulis di Google keluar, ini ayat sekian, surat ini, juz ini, keluar langsung. Itulah kemudahan dari Allah. Itu tidak bisa diingkari. Tetapi efeknya juga banyak, karena mengaji lewat itu ada yang narasumbernya bertanggung jawab, ada yang narasumbernya tidak punya kapasitas. Sebagai contoh, sebetulnya saya tidak setuju di cara di YouTube tanya jawab. Itu saya tidak setuju, Kiai. Saya sama sekali tidak setuju. Ustaz ditanya jawab seperti ini. Itu sebetulnya saya sendiri itu secara muruah saya. Kenapa? Karena itu dia tidak menyiapkan jawaban secara spontan, dan itu nanti kalau salah dibawa seluruh umat. Nah, itu baiknya, maka saya lebih mengunggulkan Bahsul Masail. Saya lebih mengatakan secara ilmiah akurat, lepas dari kekurangan dan kelebihan. Itu justru yang paling akurat, paling bijaksana, dan paling sahih adalah didiskusikan oleh Bahsul Masail antar manusia. Karena ustadz-ustadz mereka ini tidak langsung menjawab, tapi dibandingkan dengan beberapa roji, beberapa sumber, kemudian dirangkum dan mana yang lebih roji, ya, pendapat yang lebih unggul, kemudian ditasri, masih banyak dirangkum. Sementara kalau di media sosial
Itu orang ustaz ditanya langsung jawab. Bagaimana hukumnya ini? Langsung jawab. Bagaimana hukumnya ini? Langsung jawab. Dan itu sebetulnya tidak cocok dengan tradisi ulama salaf. Imam Maliki 70 pertanyaan yang dijawab paling 4, 6. Imam Abu Hanifah putrinya sakit gigi, giginya keluar darah. Imam Abu Hanifah itu putrinya keluar darah giginya. Tanya kepada ayahnya, Abah, Imam Abu Hanifah, bagaimana saya keluar darah gigi saya, batal tidak puasa saya Ramadan ini? Abu Hanifah ayahnya sendiri, ayah kandung, tidak mau jawab. Putriku, aku tidak bisa jawab karena aku belum mendapatkan izin fatwa dari pemerintah. Tanyakan dulu ke pamanmu Muhammad. Tanya pada paman Muhammad, karena Muhammad sudah mendapatkan SK untuk memberikan fatwa. Sementara saya Abu Hanifah belum mendapatkan surat izin fatwa, meskipun dengan anak saya sendiri tidak saya fatwa, tidak mau fatwa. Ini orang dulu wirai sekali, tidak berani berfatwa. Nah, sekarang kalau di YouTube fatwa itu tiap hari, tiap detik itu fatwa. Saya popet, kertas dijatuhkan jawab, kertas dijatuhkan jawab. Ada pertanyaan pakai kertas kan? Ada orang bertanya begini, jatuhkan jawab. Satu majlis bisa 30 pertanyaan. Kita bayangkan ini resikonya itu. Resikonya bagaimana ini? Paling tidak bacaan dalilnya mungkin khilaf. Maka saya tidak tazkiyah pada diri saya. Saya telah mencoba untuk memberi contoh ke dunia media sosial, yaitu saya membuat konten itu semua pakai paroji, dan parojinya dibaca supaya untuk memberi contoh ke yang lain. Untuk menyampaikan sesuatu itu dibuktikan dulu parojinya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada orang Wahabi, Salafi Wahabi mengatakan Imam Busiri musyrik, dan beberapa syair di Burdah dikatakan musyrik. Saya bantah, satu baitnya saya bantah dengan 10 hadis, 9 hadis, 10 hadis. Besok keluar itu untuk membantah satu tuduhan orang Wahabi bahwa Imam Busiri itu musyrik. Nah, itu kita meluruskannya tidak dengan emosi, tapi meluruskannya dengan ilmu. Kita susun dulu, kita tahu perkaranya dulu. Syarah Buddha saya buka semua, mulai dari syarahnya Imam Ibnu Ashur At-Tunisi, kemudian At-Tilmisani, kemudian Al-Qustolani. Itu syarah-syarah Buddha yang besar. Itu syarah-syarah Buddha yang besar. Saya buka semua. Habis itu saya sampaikan 9 kitab hadis, 9 hadis yang menguatkan syair-syair Busiri yang dituduhkan musyrik oleh Wahabi. Nah, cara seperti inilah sebetulnya saya memang dengan sabar saya memberi contoh ke mereka, ke adik-adik saya, ke ustadz-ustadz yang selama ini di media sosial, yang dengan mudah dia berfatwa, dengan mudah dia berfatwa. Nah, bagaimana bolehkah kita ambil langsung dari mereka? Jadi memang kata Al-Quran, kita kan bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah pada orang berilmu. Nah, kalau kita Google, itu tidak sempat bertanya pada orang berilmu. Kita cari sendiri, kita yakini sendiri, tidak bertanya dengan orang berilmu. Padahal Al-Quran mengatakan, tanyalah pada orang berilmu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu belum tahu, tanya yang berilmu. Soal ke kiai, soal ke ustaz, soal ke ahli fikih, soal ke ulama, soal ditanyakan, bukan cari begitu. Nah, terkait dengan sanad, memang begini ya, memang
Kita pun di tradisi pondok pesantren Jawa ini sanad tidak begitu sempurna. Jadi bukan hanya di Google, bukan hanya di YouTube, di pondok-pondok kita sendiri secara umum sanad itu tidak begitu sempurna. Iya kan ya? Kadang ada sanadnya, kadang-kadang ada ustaz mulang itu 30 tahun baca kitab, pengarangnya nggak hafal namanya. Kadang-kadang ada ustaz itu ngajar 30 tahun, itu arti kitabnya nggak tahu. Al-Lujaini Kotrul Gas, kadang-kadang dia ngajar nggak tahu artinya Kotrul Gas apa, nggak tahu artinya, cuma ngajar dia ngajar. Iqodul Himam dia ngajar nggak tahu artinya, misalnya begitu. Jadi itulah kelemahan kita. Jadi secara sanad kita tidak sempurna. Cuma cukup kitab yang mutadawal, meskipun tidak ada sanadnya, sudah cukup diakui, disaksikan oleh para ulama kita kalau itu sahih. Meskipun kita nggak punya sanad Jalalain sudah dipakai oleh ulama-ulama kita, cukup itu. Menurut saya cukup. Meskipun tidak punya apa sanadnya. Cuma ngajinya tetap pada kiai, ngaji jalannya tetap pada kiai, meskipun nanti kiainya tidak punya sanad. Iya, karena tidak semua kiai punya sanad. Ngajar ihya misalnya, ya sudahlah, kita ihya mutadawal sudah diakui oleh kiai-kiai kita, sudah cukup saya bilang. Cukup, sudah cukup, ya. Sudah ulama besar akui. Misalnya ngaji Fathul Qorib, ya sudah cukup. Basyim Asy'ari ngaji Fathul Qorib, Pondok Sijili ngaji Fathul Qorib, Pondok Salam ngaji Fathul Qorib, ya sudah cukup. Kita tidak usah mempermasalahkan ada syaratnya atau tidak ada syaratnya, karena ini kitab mutadawal, kitab yang sudah populer dipakai oleh para ulama. Kecuali ada kitab yang baru, itu mah kitab-kitab yang baru itu mah harus lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati ya. Kitab-kitab yang baru, saya punya kitab tafsir Al-Quran, tidak urut Al-Quran, tapi dari turunnya ayat Al-Quran, urut dari ayat turun pertama, Iqra, ditafsirkan, namanya Ma'arij Tafakkur wa Tadabbur, itu 15 jilid. Nah itu tafsir seperti itu. Nah ini perlu hati-hati, karena menafsirkannya ayat tidak urut juz Al-Quran, tidak urut dengan juz Al-Quran, dari Iqra sampai terakhir. Itu ada kitabnya. Tetapi alhamdulillah ulama kita ini insya Allah tidak kekurangan. Insya Allah selalu ada ulama, insya Allah selalu ada fuqaha, insya Allah selalu ada ta'ifatun min ummati dohirin ala haq, yaitu sekelompok dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela kebenaran. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Ada permintaan. Ya. Yang belum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulaiman. Terus terang bukan mau bertanya, tapi mau minta sesuatu. Yang permintaan akhir ini mewakili seluruh jajaran pengurus dan yang hadir di sini. Untuk ijazah semua kitab yang jenengan baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa dari ayah saya ada berdoa dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari kakek saya Mbah Khalil, dari gurunya Syekh Mahfud Termas. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana, Allahumma sakhir
lana, ya Allah tundukkan kepada kami al-kutuba kullaha, seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu dari Syekh Mahfud Termas, diberikan pada Mbah Hasyim Asy'ari, pada kakek saya, diberikan ke abah saya, ke saya. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Dulu ada ulama di Nasib namanya Mbah Masum. Itu kitab sesulit apapun beliau pegang menjadi mudah. Itu terkenal Mbah Masum. Sesulit apapun kitab itu, sampai suatu ketika Kiai Idris Tebuirem, menantu Mbah Hasyim Asy'ari, kelahiran Mekah, keluarga Kempek, keluarga dengan Kiai Said Akil, namanya Kiai Idris, alim sekali, lahir Mekah, hafal Quran, ulama besar, dan menjadi mantunya Mbah Hasyim Asy'ari, dan menjadi wakil beliau. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari ujian kesehatan yang ajar menantunya namanya Kiai Idris, kadang Gus Wahid, abahnya Gus Dur. Jadi kadang Gus Wahid, kadang Kiai Idris, itu gantian. Nah, Kiai Idris suatu saat kesulitan memahami suatu kitab namanya Jam'u Jawami'. Ada masalah Jam'u Jawami', dia buntu, tidak bisa memahami. Tanya ke Mbah Maksum, langsung terjawab. Akhirnya Kiai Idris meninggalkan Tebuirem, pondok di Mbah Maksum. Pernah mondok puasanan di Mbah Maksum, langsung meninggalkan Jombang, meninggalkan Tebuirem. Karena Mbah Maksum diberi kemudahan, ya, Masya Allah. Dan ulama dulu, Masya Allah, tidak banyak kamus seperti kita ini kan, banyak kamus, tapi juga ya Masya Allah ya, ulama dulu itu tidak banyak kitab tapi alim-alim. Kita ini Masya Allah, ya, jauh lah, kita jauh dengan beliau-beliau. Huwa ma'akhna bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takunna alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.